Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Delia Fitri, NIM 130401191400102 dari kelompok 14 Automasi Pusdok Info kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar tutorial menginstal Slim 9 Boolean beserta penggunaannya. Pembuatan video bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Automasi Pusdok Info. Selain itu, video ini diharapkan dapat menambah wawasan penonton mengenai penggunaan Slims. Pertama-tama, untuk mengunduh Slim 9 Boolean, langkah yang harus dilakukan adalah buka Google Chrome atau sejenisnya, lalu ketikkan Slims, atau kita bisa ketikkan slims.web.id web. Lalu kita masuk ke tab download dan kita lihat di sini ada di 9 Boolean, Portable Slim dan source code. Kali ini saya akan mendownload dari Portable Slims yang 32 bit. Ini bisa disesuaikan dengan versi laptop masing-masing. Jika sudah selesai diunduh, langkah selanjutnya adalah lihat file download dan kita akan menemukan seperti ini, folder PS Slim 9, dan langkah selanjutnya kita klik kanan, extract file here, dan nantinya akan diekstrak, tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai diekstrak, maka akan muncul folder baru bernama x86. Ini untuk versi 32 bit dan akan bernama AMD 64 untuk versi yang 64 bit. Jika sudah selesai diekstrak, kita buka file ekstrak tadi dan kita klik 2 kali pada httpd dan mariadb, lakukan hingga prosesnya selesai. Seperti ini. Klik run. Lalu yang MariaDB juga diklik run dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah itu kita masuk ke Google Chrome dan ketikkan alamat yang ada di sini, yaitu http://localhost.28089. Kita ketikkan di URL sini. Dan setelah diketikkan localhost 8089, akan muncul tampilan dari Slim 9 Boolean ini. Seperti ini tampilannya. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu librarian. Kata librariannya kita ganti menjadi login. Seperti ini, klik enter, kemudian kita akan masuk ke menu admin, seperti ini. Jika diminta username dan password, masukkan admin pada kolom username dan password. Lalu kita bisa login. Jika sudah masuk ke menu admin, tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, jika kita ingin menambahkan koleksi, kita klik bibliografi. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, jika kita ingin menambahkan koleksi, kita klik add new bibliography. Tampilannya akan berubah seperti ini, dengan kolom-kolom yang harus diisi untuk memenuhi bukunya. Di sini saya akan memberikan contoh untuk menambahkan koleksi di menu bibliographic. Di sini saya sudah tuliskan apa-apa saja yang harus saya isikan untuk menambahkan suatu koleksi. Pertama, kita mulai dari judul bukunya. Kita tuliskan di sini title, judul bukunya apa. Saya memilih judul buku Hujan. Lalu kita bisa tambahkan author atau pengarangnya dengan cara add authors di sini. Lalu ketikkan namanya di sini. Lalu
ada statement of responsibility, pernyataan pertanggungjawabannya. Lalu ada edisi, kita bisa tuliskan jika ada. Lalu ada detail informasi yang lebih spesifik jika ada. Lalu ada item kode batch generator. Ini untuk pemrosesan nomor eksemplar. Kita bisa isikan satu item di sini karena saya hanya menambahkan satu buku atau koleksi. Lalu kita add new pattern untuk mendapatkan kode ini. Seperti ini, add new pattern. Di sini ada previewnya, kita tambahkan bagaimana kita mau menambahkan kode. Lalu klik simpan. Oke. Dan pasti sudah langsung ada di sini seperti ini. Lalu GMD itu General Material Designation, yaitu untuk menggambarkan materi dari item tersebut. Dan karena buku hujan ini dalam bentuk novel atau fiksi, saya tambahkan di sini teks. Lalu untuk tipe kontennya, media tipenya, terbit tiap beberapa bulan, tahun sekali atau bagaimana. Lalu di sini saya menambahkan nomor ISBN atau ISSN-nya. Lalu publisher. Di sini saya tuliskan Gramedia Pustaka Utama. Lalu publishing year. Tahun terbitnya 2016, kita tuliskan di publishing year. Lalu publishing place, tempat terbitnya, kita tuliskan Jakarta. Lalu deskripsi fisiknya, jika kita ingin menambahkan. Lalu ada series title, judul serinya jika ada. Lalu nomor klasifikasinya, kita tambahkan 813 untuk buku fiksi. Dan call number-nya, kita isikan dengan call number yang akan kita input. Lalu subjeknya saya tambah fiksi di sini dengan cara add subject. Kita tuliskan di keyword fiksi seperti ini. Lalu insert to bibliography. Maka ada subject added seperti ini. Lalu kita tuliskan bahasa yang dipakai dalam novel tersebut, yaitu Indonesia di novel ini. Lalu jika ada abstrak, kita tuliskan. Jika ada gambar buku, kita tambahkan seperti ini dengan cara menambahkan dari file kita, atau kita bisa download langsung dari URL. Lalu ada lampiran berkasnya jika ada. Lalu isikan data bibliografi terkait jika ada. Lalu kita bisa menambahkan hide in opaque. Kita bisa memperlihatkan atau menyembunyikannya dari opaque. Lalu ada promosikan ke beranda. Kita bisa mempromosikan ke beranda atau tidak. Di sini saya akan pilih promote. Dan terakhir kita akan memilih label untuk koleksi ini. Di sini saya memilih new title. Dan setelah semuanya terisi seperti ini, kita klik save. Dan di sini bibliografi sukses save. Untuk melihat buku kita sudah berada pada list atau daftar bibliografi, kita bisa lihat dalam item list di sini. Dan kita lihat atau kita cari dari judul, misal hujan. Kita search. Dan ini dia buku atau koleksi yang kita tambahkan tadi sudah ada dalam list bibliografi. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan keanggotaan, kita bisa klik membership dan add new member. Setelah itu, kita bisa isikan member ID. Di sini saya memakai name saya agar lebih mudah. Lalu member name, yaitu nama saya, nama lengkap saya. Lalu tanggal lahir, di sini saya tuliskan tanggal lahir saya. Member signs dan register date sudah terisi otomatis di sini.
Expiry date, kita bikin auto set saja. Institution, kita bisa tuliskan sekolah, universitas, atau tempat kerja kita. Lalu jenis kelamin, saya pilih perempuan. Alamat, saya tulis alamat saya. Kode pos saya. Mail address atau alamat email, kita tuliskan alamat email yang aktif. Nomor telepon juga kita tuliskan nomor telepon kita yang aktif. Fax number jika kita mempunyai, kita tuliskan di sini. Personal ID number, saya memakai nomor KTP saya. Lalu catatan, kita bisa menambahkan catatan di sini. Pending membership atau tunda keanggotaan. Jika kita klik yes, maka keanggotaan kita tidak akan aktif. Tetapi karena di sini saya ingin mengaktifkan, saya tidak klik yes. Lalu kita bisa menambahkan foto dari browse ini. Dan kita tambahkan email yang akan kita gunakan, serta password baru dan konfirmasi password barunya. Selanjutnya kita klik simpan jika sudah terisi semua kolom. Dan di sini akan ada tulisan new member data successfully saved. Kita klik OK. Dan di sini kita akan menjadi membership. Disinilah nanti kita akan melihat tipe keanggotaan kita. Kita bisa melihat juga jumlah peminjaman, lama peminjaman, jumlah reservasi, masa keanggotaan, perpanjangan, denda harian, dan toleransi keterlambatan. Selanjutnya, jika kita ingin meminjam buku, kita pergi ke menu circulation. Lalu, di sini ada 6 menu pada sirkulasi. Dan jika kita ingin meminjam buku, kita pilih yang start transaction. Di sini kita memasukkan ID yang sudah kita buat tadi. Di sini sudah tertera nama saya, ID saya. Kita start transaction. Di sini kita bisa pilih buku mana yang akan kita pinjam. Misalnya di sini kita akan meminjam suatu koleksi. Kita tuliskan item kode atau kita bisa scan barcode-nya. Misal kita akan meminjam buku yang sudah kita tambahkan tadi. Setelah itu, kita klik loan atau peminjaman. Jika kita sudah ingin mengembalikan koleksi, kita bisa klik quick return atau pengembalian kilat. Caranya kita mengetikkan kode yang tadi seperti ini. Lalu kita klik return atau kembali. Selanjutnya di sini ada menu loan rules atau aturan peminjaman. Nah, di sini untuk menambah aturan peminjaman, klik pada add new loan rules. Di sini kita akan menemui kolom-kolom untuk diisi. Yang pertama ada member type atau tipe keanggotaannya yang sudah kita buat. Lalu ada collection type atau tipe koleksi. Lalu ada GMD, yaitu General Material Designation. Lalu ada loan limit, yaitu jumlah peminjaman. Loan period, periode peminjaman. Reborrow limit atau kali perpanjangan. Lalu ada fines each day atau denda harian, dan overdue grace period, toleransi keterlambatan. Setelah ini semua kolom terisi, kita bisa klik save atau simpan. Selanjutnya, jika kita ingin melihat sejarah peminjaman, kita bisa ke loan history. Dan kita mengetikkan member ID yang sudah kita buat tadi. Lalu apply filter. Selanjutnya ada menu daftar keterlambatan overdue list.
Kita bisa melihat daftar keterlambatan buku apa saja, koleksi apa saja yang kita pinjam, dengan menuliskan member ID atau member name, lalu apply. Ada menu reservation atau reservasi. Di sini berisi data koleksi yang sudah dipesan. Misal kita ingin meminjam buku hujan, tapi di situ masih ada yang meminjam dan kita memesannya. Jadi nanti kita bisa melihat buku yang sudah kita pesan di menu reservation ini. Demikian akhir dari video ini mengenai cara menginstal dan menggunakan Slim 9 Boolean. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan banyak salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga tutorial tersebut bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.